Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah pendidikan seni untuk pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini, materi kita adalah membahas tentang kurikulum seni budaya dan prakarya yang ada di SD. Seni budaya dan prakarya itu di pembelajaran di SD biasa juga disingkat dengan SBDP. Konten-konten materi yang ada dalam seni budaya dan prakarya yang ada di SD itu memuat unsur seni rupa, unsur seni musik, dan ada unsur gerak atau seni tari yang ada di dalamnya, juga ada unsur prakarya. Nah, unsur keempat unsur ini dibagi-bagi dalam setiap, tidak setiap tema ada muatan SBDP di dalam kurikulum tersebut, baik pada tingkat kelas 1 sampai ke tingkat kelas 6. Pada dasarnya, pendidikan seni yang ada di SD itu tujuannya bukan untuk bagaimana supaya anak-anak menjadi seniman, melainkan bagaimana kita mengolah kreativitas dan meningkatkan aktivitas anak dalam pembelajarannya, terutama dalam hal aktivitas dan kreativitas artistiknya. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa pembelajaran seni yang berkaitan dengan praktik berkesenian itu yang ada di SD sebenarnya digunakan sebagai media atau alat pencapaian pendidikan yang lebih luas. Misalnya dalam permainan ataukah di dalam melakukan olah seni, beraktivitas seni, anak-anak di SD itu diharapkan dapat mengembangkan kreativitasnya, yang antara lain bagaimana meningkatkan kesungguhannya, kepekaan artistiknya, bagaimana daya produksinya, bagaimana berkelompok, kemudian bagaimana mendorong daya cipta. Nah, daya cipta ini penting bagi akhir-akhir ini Indonesia sedang mencanangkan bagaimana model pembelajaran project based learning itu diterapkan di SD dengan tujuan yang sama dengan pendidikan seni ini, bahwa dia untuk mendorong daya cipta, karena diakui bahwa sekarang ini yang kurang di kita itu adalah daya cipta, mulai dari jenjang pendidikan di SD sampai ke perguruan tinggi. Dalam kurikulum di sekolah dinyatakan bahwa fungsi pendidikan seni itu adalah untuk mengembangkan sikap dan kemampuan siswa agar berkreasi dan mengapresiasi. Tentu berkreasi ini berkaitan dengan aktivitasnya, menciptakan, membuat, dan seterusnya. Kemudian bagaimana mengapresiasi itu adalah bagaimana meningkatkan kepekaan melalui penghayatan terhadap karya-karya seni yang telah ada. Selanjutnya, di dalam kurikulum 2013 ini dikatakan bahwa pembelajaran yang ada untuk SBDP itu biasanya guru hanya menyampaikannya apa adanya saja, sehingga tidak mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Seperti tadi, tujuannya adalah menjadi media pembelajaran yang lain, ataukah menjadi sarana apresiasi dan kreasi di dalam pembelajaran. Selanjutnya, di dalam pertemuan ini juga mahasiswa diharapkan dapat mulai melihat, saya mengupload satu tema di dalam LMS kita di Samoke itu, kurikulum untuk kelas 4 ya, kelas 4 sebagai bahan analisis, tetapi kalian juga dapat mengambil kelas-kelas yang lain. Jika bisa menemukan kelas-kelas yang lain, materi tentang buku guru dan buku siswa itu kalian dapat download di internet banyak.
Nah, apa yang akan dilakukan di dalam menganalisis kurikulum, terutama yang bermuatan SBDP di SD ini adalah kita memetakan, yang pertama memetakan di mana atau pada tema-tema berapa saja SBDP itu ada. Kemudian kita memetakan pada tema itu, karena setiap tema itu terdiri dari 6 subtema ya, 4 subtema ya, sorry. Jadi 4 subtema, setiap tema itu ada 4 subtema, kemudian setiap subtema ada 6 pembelajaran di dalamnya. Jadi nanti kalian akan mengidentifikasi muatan materi SBDP apa saja yang ada misalnya pada kelas 4 tema 1, ataukah pada subtema tersebut apakah ada muatan SBDP-nya. Selanjutnya kalian akan memilah-milah dan membuat dalam bentuk makalah atau kertas kerja, nanti dilampiri dengan mungkin gambar materi yang terkait dengan SBDP yang ada dalam tema tersebut. Setelah itu, pada pertemuan berikutnya, setelah kita memetakan muatan-muatan SBDP yang ada di dalam satu tingkatan kelas, misalnya kelas 4 tadi, dan menemukan di tema berapa saja ada muatan SBDP-nya, dan di dalam muatan SBDP itu apa saja isinya, apakah termasuk ada seni rupa kah, seni musik kah, tari, ataukah prakarya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan menganalisis kesesuaian antara materi yang ada di sana dengan tahapan perkembangan artistik anak sesuai dengan teori yang telah kita pelajari. Begitu juga kita akan menghubungkannya dengan arah tujuan pendidikan seni menurut UNESCO dan materi-materi yang ada pada sebelumnya. Tentu di rekaman video ini tidak akan menjelaskan begitu detail, nanti kita akan berinteraksi dengan LMS, dan diharapkan mahasiswa secara proaktif, secara mandiri ya, secara mandiri dapat melakukan regulasi-regulasi diri terkait pembelajaran bukan hanya di pendidikan seni, tetapi tentu dengan mata kuliah yang lain juga. Kalian harus proaktif, terutama di masa pembelajaran daring ini. Kita belum tahu pembelajaran daring ini akan berlangsung sampai kapan, sehingga apa yang bisa kalian pelajari, apa yang bisa kalian peroleh itu tergantung daripada bagaimana keaktifan kalian secara mandiri di dalam mengolah hasil-hasil belajar yang ada. Tentu saja kalian juga diharapkan mencari sumber-sumber lain yang relevan, tentu di internet bisa, baik menonton TV bisa, membaca berita bisa, ataukah membaca buku. Nah, yang repotnya sekarang itu karena kalian tidak punya buku pegangan. Sehingga setiap mata kuliah yang terutama diajarkan dengan teknik daring, sistem daring seperti ini, arah pembelajarannya menjadi ini. Jadi saya harapkan sebenarnya mahasiswa itu sebaiknya memiliki buku di setiap mata kuliah yang diprogram. Minimal 1 buku wajib, sehingga arah pembelajaran kita, kemudian materi pokok itu dapat kalian baca secara mandiri. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat belajar.